Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu yang mana ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia paham terhadap agamanya. Dan juga dalam sabda beliau yang lainnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ini merupakan amal saleh, amal ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka kita harus merasa beruntung, kemudian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita dibukakan pintu untuk menuntut ilmu, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Maka ini nikmat yang besar, tanda diinginkannya kebaikan untuk kita, dan juga tanda Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk memasuki surganya. Kemudian saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita bersama kitab Muqarrar At-Tauhid karya Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad Alu Abdul Latif. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar bagi beliau atas karyanya ini. Buku ini membahas tentang tauhid. Ya, poin-poin yang sangat penting sekali untuk kita pelajari karena yang berkaitan dengan tauhid ini merupakan kewajiban yang paling utama, yang paling tinggi di dalam agama kita, agama Islam. Sehingga seorang muslim hendaknya mempelajari tauhid ini dengan sungguh-sungguh dan juga menjadikannya sebagai prioritas utama yang ia pelajari di dalam agamanya. Kita sudah bahas beberapa bab. Adapun bab berikutnya adalah tentang al-iman bil yaumil akhir. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, penyusun kitab ini menyebutkan al-iman bil yaumil akhir. Al-imanu bil yaumil akhir, yaitu keimanan kepada hari akhir. Makna al-iman bil yaumil akhir, makna iman kepada hari akhir, yaitu at-tasdiqu al-jazimu biwuqu'i hadza al-yaum, yaitu kepercayaan yang pasti, pembenaran yang pasti dengan datangnya hari ini. Jadi kepercayaan yang pasti terhadap kedatangan hari ini, bahwa hari akhir ini betul-betul nyata, realita, akan datang suatu waktu nanti. Bukan sekedar kabar berita semata atau kabar burung, kabar dongeng, bukan. Ini adalah sesuatu yang nyata yang pasti akan terjadi. Nah, kita wajib membenarkan dan mempercayai ini dengan kepercayaan yang pasti, yang kuat, yang kokoh. Fayu'minu kullu wahid minna
bi anna Allah Ta'ala yab'atsun nasa minal kubur. Maka setiap kita ya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kelak akan membangkitkan manusia dari kubur mereka. Summa yuhasibuhum wa yujazihim ala a'malihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka dan akan membalas ya segala amal perbuatan mereka. Hatta yastaqirra ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Sehingga ya akan tetaplah siapa yang ahli surga dan siapa yang ahli neraka. Penduduk surga akan menempati tempat mereka di surga dan penduduk neraka akan menempati ya, tempat mereka di neraka. Wal imanu bil yaumil akhir ahadu arkanil iman, dan iman kepada hari akhir ini merupakan salah satu dari rukun-rukun iman. Fala yasihu al imanu illa bihi. Maka keimanan seseorang dianggap tidak sempurna, bahkan tidak beriman kecuali dengan beriman kepada adanya hari akhir ini. Jadi ini termasuk rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Ya. Maka tidak boleh seseorang mengabaikan ya keimanan kepada hari akhir ini. Oleh karena rukun iman ya termasuk rukun iman hari akhir ini, maka wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengenalinya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? Supaya tumbuh ya pada diri kita keimanan yang kuat, keyakinan, ya, tidak ragu-ragu terhadap hari akhir ini. Wal imanu bil yaumil akhir yatadamman salasata umur, dan beriman kepada hari akhir ini mencakup tiga perkara. Ya, yang pertama al-imanu bil ba'tsi wal hasyri. Yang pertama ya, perkara yang pertama, poin yang pertama yaitu beriman dengan adanya hari kebangkitan dan juga hari dikumpulkannya manusia. Wa huwa ihya'u al-mauta min kuburihim, yaitu ya, hari di mana para manusia dihidupkan kembali dari kubur mereka. Wa i'adatu al-arwah ila ajsadihim, dan juga arwah-arwah mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad mereka. Fayaqumun nasu li rabbil alamin, maka semuanya berdiri ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Jadi semuanya berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Summa yuhsyaruna wa yujma'una fi makanin wahid. Kemudian mereka semua dikumpulkan di satu tempat. Hufatan ghaira munta'ilin, uratan ghaira mustatirin, gurlan ghaira makhtunin. Jadi mereka semua dikumpulkan dalam satu tempat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum sunat. Masya Allah. Ini keadaan nanti di hari akhir, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat, mereka semuanya dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, dan juga dalam keadaan belum disunat. Nah, hal ini pernah ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan seperti itu?" Ya, dalam keadaan telanjang, satu di antara yang lain akan saling melihat nanti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya pada hari itu masing-masing orang tidak peduli dengan aurat orang yang lain. Karena hari itu adalah hari ketakutan, di mana ya ketakutan setiap orang pada hari itu melupakan mereka dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan tidak ngeh, ya, tidak peduli dengan aurat orang yang ada di sekitarnya, karena mereka disibukkan ya hati mereka dengan ketakutan-ketakutan yang akan mereka hadapi di hari itu. Wa dalilul ba'si, dan dalil tentang dibangkitkannya manusia dari kubur mereka ya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 dan juga 16. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu ya
akan mengalami kematian. Jadi ayat sebelumnya ini menyebutkan tentang penciptaan, bahwa Allah SWT menciptakan manusia ya dari air mani, kemudian menjadi gumpalan darah, menjadi daging, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian dibungkus daging lagi, ya, kemudian lahirlah menjadi bayi. Ya. Kemudian kata Allah apa? Menjalani kehidupan, summa innakum ba'da dzalika lamayitun, dan kalian nanti setelah itu akan betul-betul akan mati, mengalami kematian. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, hari akhir. Wa dalilul hasyr, adapun dalil bahwasanya manusia akan dikumpulkan nanti di satu tempat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaq alaih. Yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan. Pada hari kiamat kelak, pada hari akhir, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak belum disunat. Dalam keadaan belum disunat. Allahu akbar. Kemudian saudara-saudariku kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, berikutnya ya, perkara yang kedua atau poin yang kedua, iman kepada hari akhir, yaitu mencakup al-iman bila hisab wal mizan. Yaitu mengimani, mempercayai adanya hisab dan juga mizan, timbangan. Yuhasibullahu al-khalaiq ala a'malihim allati amiluha fil hayati dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh makhluk atas amal perbuatan mereka yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Faman kana min ahli tauhid wa muti'an lillahi wa rasulihi fa inna hisabahu yasir. Maka siapa yang termasuk golongan ahli tauhid, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga taat kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hisabnya adalah hisab yang mudah. Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisab yang mudah. Wa man kana min ahli syirk wal isyan fa hisabuhu asir. Wal iyadu billah. Namun siapa yang termasuk ke dalam golongan ahli syirik, ya, pelaku kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dan dia termasuk ahli maksiat, maka hisabnya adalah hisab yang sulit. Wal'iyadu billah. Berat hisabnya di akhirat kelak. Wa tuzanu al-a'mal fi mizanin 'azimin. Fi mizanin 'azim. Dan amal-amal akan ditimbang di timbangan yang agung, yang besar. Fatudau al-hasanat fi kifatin. Ya. Maka kebaikan-kebaikan akan ditimbang ya di satu timbangan. Wasayyi'at fil kifatil ukhra. Dan juga keburukan-keburukan akan di timbangan yang lainnya. Jadi akan ditimbang mana yang lebih berat. Faman rajahat hasanatuhu bisayyi'ati fahuwa min ahlil jannah. Nah, siapa yang timbangan baiknya lebih berat daripada timbangan buruknya, maka dia termasuk penghuni surga. Wa man rajahat sayyi'atuhu bihasanati fahuwa min ahlin nar. Sebaliknya, siapa yang timbangan buruknya lebih berat, lebih banyak, maka dia termasuk penghuni neraka. Wa'iyadzubillah. Wa dalilu al-hisab, dan dalil hisab, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Maka siapa yang diberikan kitabnya, ya, catatannya dari tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali menjumpai keluarganya dalam keadaan senang gembira. Masya Allah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Sedangkan siapa yang diberikan kitabnya ya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, menyeru, aduhai celakalah, aduhai binasalah, wa yasla sa'ira, dan dia akan memasuki neraka sa'ir, akan diazab di dalam neraka yang menyala-nyala, yang panas apinya. Wal'iyadzubillah. Wa dalilu al-mizan qauluhu ta'ala, dan dalil mizan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tadi surat Al-Insyiqaq ya, ayat 7 sampai 12. Adapun yang ini dalil mizan adalah surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadau al-mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Maka kami letakkan timbangan itu ya dengan adil seadil-adilnya
untuk kelak pada hari-hari kiamat. Ya, pada hari kiamat akan ditimbang amalan seluruh makhluk. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun ya, yang dizalimi pada hari itu. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, meskipun sekecil biji zarrah sekalipun, ya, sekecil apapun, ya, maka itu akan ditimbang, akan kami datangkan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, amalan tersebut. Jadi sekecil apapun, kebaikan keburukan, maka akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditimbang. Wa kafa bina hasibin, maka cukuplah kami ya yang menghisab amalan-amalan seluruh makhluk. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, perkara atau poin yang ketiga yang berkaitan dengan iman hari akhir adalah al-iman bil jannati wan nar, yaitu kita mempercayai, mengimani adanya surga dan neraka. Al-jannah ya daru an-na'im al-muqim. Surga adalah tempat kenikmatan yang langgeng, yang abadi, yang kekal. A'addahallahu lil mu'minina al-muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Masya Allah. Al-muti'ina lillahi wa rasulih, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga taat kepada Rasulnya. Fiha jami'u anwa'i an-na'im ad-da'im minal ma'kulat wal mashrubat wal malbusat wa jami'u anwa'i al-mahbubat. Di dalamnya terdapat segala macam kenikmatan-kenikmatan. Allahu Akbar. Dan kenikmatan-kenikmatan ini langgeng terus-menerus akan didapat oleh penghuni surga, berupa makanan, minuman, pakaian, dan semua kenikmatan-kenikmatan yang disukai, yang disenangi oleh penghuni surga, mereka akan menikmatinya di dalam surga. Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa aman nar, adapun neraka, fahiya darul azabil mukim, dia adalah tempat azab, tempat siksaan, tempat penderitaan yang kekal. A'addahallahu lil kafirin alladzina kafaru billahi wa asaw rusulah. Yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang kafir yang mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bermaksiat, menyelisihi ya, Rasulnya. Fiha min anwa'il azab wal alam wal nikal ma la yakhthuru 'alal bal. Di dalamnya terdapat segala macam siksaan, segala macam penderitaan yang pedih, yang kejam, yang tidak pernah terbetik oleh hati kita, yang tidak pernah terpikir, terbetik di dalam diri kita. Ajabnya sangat pedih. Ya, kalau kita bayangkan tentang siksaan yang ada di dunia, ada hukuman mati, ada hukuman segala macam ya, di berbagai negara kita tahu ada yang dihukum mati, ada yang hukum langsung dipenggal dengan pedang, kemudian ada yang dijepit, ada yang digantung dan seterusnya. Nah, ini semua beda dengan nanti hukuman di akhirat, di neraka, lebih kejam lagi hukuman-hukuman. Ya, tidak pernah terbetik di dalam benak jiwa kita kengerian, kedahsyatan, siksaan dan penderitaan yang akan dialami oleh penduduk neraka. Wa'iyadzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Wa'iyadzubillah. Wa dalilu al-jannah qauluhu ta'ala, dan dalil tentang surga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 133. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kejar, segeralah dapatkan, raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Magfiratin min rabbikum. Jadi segeralah kalian berlari mengejar mendapatkan ampunan dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan juga bersegeralah ya, di dalam mengamalkan amal soleh, ibadah, agar kalian mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui
apa yang dirahasiakan untuk mereka, ya, berupa balasan yang menyenangkan hati mereka, yang membahagiakan diri mereka sebagai balasan atas amal perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Masya Allah. Yaitu surga. Di surga, Masya Allah, banyak kenikmatan-kenikmatan yang juga tidak pernah terbetik, tidak pernah terpikir oleh kita. Ya. Jadi Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, ya, Allah SWT menyediakan di dalam surga itu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhtur ala qalbi basar. Jadi di surga itu banyak kenikmatan-kenikmatan yang mana tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Masya Allah. Kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa yang ada di dalam surga. Dan ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Wa amad dalil an-nar faqauluhu ta'ala, adapun dalil tentang neraka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada neraka. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menjauhi segala perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jagalah diri kalian dari siksa api neraka, yang mana bahan bakarnya itu adalah dari manusia dan juga batu-batu. Disediakan neraka ini untuk orang-orang yang kafir. Waliyadzubillah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha gussati wa 'adzaban alima. Sesungguhnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi kami adalah, ya, siksaan-siksaan, ya, dan juga neraka jahim yang menyala-nyala apinya, yang pedih siksanya. Dan juga ada makanan-makanan, ya, yang menyiksa di dalam neraka itu, dan juga azab yang sangat pedih. Waliyadzubillah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu surga dan juga amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada surga, baik itu berupa ucapan maupun amal perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari siksa api neraka dan dari amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada neraka, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, inilah kaum muslimin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi kita untuk beriman kepada hari akhir. Bahwa hari akhir itu nyata, betul adanya, akan datang, ya, suatu hari nanti, tetapi tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengabarkan, memberitakan tentang tanda-tandanya saja. Adapun kepastiannya, maka tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ini 3 poin penting, ya, yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yaitu kita, ya, meyakini bahwa nanti akan ada kebangkitan dari kubur, dan juga bahwa manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat di padang mahsyar. Kemudian, ya, kita mengimani adanya hisab dan juga mizan. Kemudian kita mengimani adanya surga dan neraka. Dan semua ini tidak lain tidak bukan adalah supaya kita, ya, menjalani kehidupan di dunia ini penuh dengan persiapan untuk hari akhir. Ya, bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yang mana itu masanya justru jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia ini. Maka hendaknya setiap kita, ya, menyiapkan bekal terbaik untuk bisa melalui hari-hari yang berat setelah kehidupan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amal ibadah, amal soleh, yang mana dengan itu kita bisa di hari nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bergembira di dalam surganya. Demikian, barakallahu fikum jami'an, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.